pemerintah sendiri Bu, untuk langkah-langkah antisipasinya lalu sosialisasinya seperti apa Bu? Utamanya mungkin untuk para petani ya Bu, karena ini memang kan pangan pastinya akan sangat-sangat terdampak Bu dengan adanya El Nino ini. Nah, dari pemerintah sendiri yang jelas Presiden sudah memimpin ratas khusus untuk itu, baik untuk meminta atau menginstruksikan ke Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, kementerian-kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, bahkan Bapak Mendagri itu rutin setiap minggu mengumpulkan pimpinan daerah, baik melalui Zoom atau offline untuk ini antisipasi tersebut. Dan kami bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dinas pertanian melakukan pembimbingan pada para petani agar mampu mengantisipasi cuaca dan iklim dan melakukan penyesuaian pola tanam. Ini dengan pertanian, dengan penyuluh pertanian. Namun kenapa BMKG terjun langsung ke lapangan? Karena cuaca ini sangat dinamis, kadang di tengah kemarau kering, tiba-tiba bisa diprediksi akan turun hujan. Nah, ini bagaimana petani itu bisa mengetahui hujan akan turun 6 hari lagi, sehingga petani bisa menyiapkan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan tanamannya. Seperti itu. Baik Ibu, lalu dengan adanya ancaman El Nino ini Bu, apakah ini juga nantinya bisa berdampak ke kebakaran hutan ya Bu? Artinya karhutla gitu, bukan hanya sekedar pangan mungkin dari sisi petani yang mungkin akan terhambat atau akan ada bahaya-bahaya apa lain, bahaya-bahaya apalagi Bu yang lainnya yang mungkin bisa mengancam dan juga perlu diwaspadai? Betul sekali karhutla, itu kewaspadaan pertama yang dilakukan sejak Februari yang lalu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Ini perlu diwaspadai karena pada kondisi kemarau ini tidak usah disulut pun mudah terbakar. Karena angin ini sudah terbukti juga, anginnya kencang, ranting-ranting saling bergesekan, tidak ada yang membakar pun itu ternyata menimbulkan terbakarnya lahan. Apalagi kalau ada yang membuang puntung rokok. Sehingga langkah ini yang kami antisipasi sejak sebelum Februari, diulang-ulang setiap bulan KLHK terutama yang banyak terjun di lapangan dan pemerintah daerah. Kemudian selain karhutla, kebakaran lahan dan hutan, ketersediaan air bersih. Di beberapa wilayah sudah ada yang 2 bulan sama sekali tidak turun hujan. Sungai-sungai sudah mulai mengering. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana menyiapkan air bersih ini. Ini juga dalam kondisi disiapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu juga polusi semakin terasa. Jadi kalau masih ada hujan, terjadi polusi, polusi itu bisa tercuci oleh hujan ya. Nah, sekarang hujan semakin jarang. Polutan-polutan itu akan makin terasa bila malam hingga menjelang pagi. Nah, ini jadi kita bisa, misalnya contoh mudahnya, kita melihat kok mendung, padahal tidak ada awan. Jadi langit tidak biru padahal tidak ada awan. Nah, ini dikhawatirkan itu adalah haze karena polusi itu. Ini yang juga perlu diwaspadai. Selain juga persoalan suhu yang tinggi, ini bisa juga mengganggu kesehatan tubuh ya. Kalau suhu yang tinggi, meskipun di Indonesia tidak mengalami heat wave ya, tapi suhu 35 derajat Celcius saja itu bagi tubuh kan juga sudah merupakan masalah yang harus diantisipasi. Demikian, antara lain beberapa hal tersebut. Baik Bu Rita, terakhir Ibu tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sebetulnya puncak El Nino ini hanya akan berada di bulan Agustus sampai dengan September. Untuk finalnya Bu, apakah ini ada kemungkinan berlangsung sampai dengan bulan November begitu Bu? Atau mungkin lebih panjang daripada perkiraan? Sebetulnya Agustus sampai September itu secara umum di Indonesia. Tapi kalau dilihat dalam skala yang lebih detail, di beberapa wilayah termasuk DKI, Agustus September itu kan puncaknya ya. Tapi September itu masih bisa masih ada curah hujannya juga masih rendah.
artinya belum turun hujan juga. Jadi selesainya itu saat hujan datang itu diprediksi November itu. Jadi meskipun puncak sudah berlalu, tantangan itu masih ada, kering itu masih ada, hanya tidak intensitasnya tidak sekuat Agustus September tadi.